Oke, sekarang bagaimana kita mencacah ruang sampah sebagai contoh ini. Di kotak ada berapa bola? 9, Pak. 9. Tapi kalau dari sisi warnanya ada berapa warna? Ada 3 warna. Oke. Sekarang kita ambil katanya 2 buah bola berturut-turut tapi tidak dikembalikan. Berarti kita bayangkan sekarang di pengambilan pertama ada berapa kemungkinan warna yang dapat diambil? 3, Pak. 3. Oke, apa saja? Merah, putih, sama biru. Oke, bisa M, bisa P, bisa B. Oke. Sekarang yang kedua, ada berapa kemungkinan? 1/9, Pak. Bukan. Oh, kemungkinan warnanya yang pada pengambilan kedua, ada berapa kemungkinan? 3 juga, Pak. 3 juga. Oke, nah dengan demikian berarti titik sampelnya apa saja untuk kemungkinan pengambilan 2 bola ini? Berapa bola yang diambil? 2, Pak. 2 bola. Berarti teman-teman bayangkan kemungkinan bola pertama, kemudian kemungkinan bola kedua. Kemungkinan pertama apa? Merah, putih, atau biru, Pak. Oke, kalau misalnya yang pertama terambil merah dan di pengambilan kedua terambil merah, maka titik sampelnya apa sekarang? Merah-merah. Merah-merah. Jadi yang kedua apa? Putih-biru mungkin, Pak. Merah putih. Terus saja berurut ya, merah biru sampai nanti yang terakhir adalah biru-biru. Bisa ya mencacahnya ya? Mudah lah, ini kan masih sedikit. Ada berapa kemungkinan hasil? Enggak? Ada berapa hasil? Ada kemungkinan? Ada berapa kemungkinan? Ada yang bisa jawab? Bintang? Ada berapa kemungkinan hasil? Rido, ada berapa kemungkinan nih? Ruang sampelnya ada berapa titik sampel di dalamnya? 9/3. Bukan 9/3. Ketika teman-teman mencacah MM, MP, MB, PM, PP, PB, BM, BP, BB, itu ada berapa kemungkinan? 9, Pak. 9. Good. Betul. Begitu jawabannya, yakin ya. Jadi kalau sekarang saya tanya, berapa peluang bahwa kedua bola yang terambil itu berwarna biru? Berapa peluangnya? 3 kali. 3 kali. 3/9, Pak. Berapa? 3/9. Oke, lihat. Di ruang sampel ini, kemungkinan biru-biru adalah berapa kemungkinan? 1/9, Pak. Jadi 1 kemungkinan dari 9 kemungkinan seluruhnya berarti 1/9. Begitu teman-teman. Jadi lihat dulu misalnya ya, dari 1 titik atau kemungkinan seluruhnya yang ada di ruang sampel ada berapa. Oke, tadi kita hitung misalnya kemungkinan di pengambilan ke bola pertama 3. Di pengambilan bola kedua 3. Berarti kan 3 kali 3 ada 9 kemungkinan. Dan kita cacah dari mulai MM, MP, sampai BB. Nah, kalau ditanyakan berapa peluang bahwa keduanya adalah berwarna biru, berarti lihat, biru ini adalah 1 kemungkinan dari seluruh kemungkinan yang ada. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Teman-teman, ada pertanyaan? Sepertinya belum ada, Pak. Oke, good. Sekarang, selanjutnya. Bagaimana kalau kita sekarang mengambilnya 3 bola berturut-turut atau berurutan? Berarti ada pengambilan pertama, pengambilan kedua, pengambilan ketiga. Tadi pas kita 2 bola, pengambilan pertama kemungkinannya 3, pengambilan kedua adalah 3. Jadi seluruh titik sampelnya ada 3 kali 3 atau 9. Sekarang berapa kalau 3 bola? Endika, berapa titik sampel yang ada di seluruhnya, Endika? 27, Pak. 27. Oke, good. Berarti kan 3 di kemungkinan pertama, 3 di kemungkinan kedua, 3 kemungkinan di pengambilan ketiga. Begitu, Endika? Iya, Pak. Oke, berarti kalau saya tanya, berapa peluang bahwa bola yang terambil itu adalah ketiga-tiganya biru? Biru ketiga-tiganya berapa kemungkinan? 1/27. 1 kemungkinan. Dari 27 kemungkinan seluruhnya adalah 27, berarti kan seluruhnya. Oke. Anggap dulu lah itu adalah contoh perhitungan sederhananya. Tapi teman-teman harus diperhatikan begini.
Setelah teman-teman melakukan pencacahan, ada 27 kemungkinan. Coba lihat lagi kembali kepada kotak. Ada nggak kejadian yang tidak mungkin dari 27 titik sampel itu? Perhatikan, bola merah ada berapa? 2, Pak. 2. Ada 2. Kalau teman-teman mencacah, berarti kan tadi mencacahnya mulai dari merah, 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 putih, merah, merah, biru, sampai nanti biru, 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 betul kan? Iya, Pak. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah dengan kondisi ini ke titik sampel MMM bisa terjadi? Tidak, Pak. Tidak. Nggak bisa, Pak. Oke, jadi sekarang harus ada analisis lagi, harus dilihat. Jadi sekarang kemungkinan titik sampelnya ada berapa kalau begitu? 26. 26. Oke, dengan demikian berarti jawaban ketika ditanya berapa peluang bahwa yang muncul adalah ketiga-tiganya bola biru adalah 1/26. Jadi sekali lagi saya tunjukkan bahwa ketika kita kurang cermat dalam menghitung titik sampel yang ada, berarti akan ada kekeliruan atau kesalahan kita dalam menghitung peluangnya. Oke, nangkap teman-teman ya? Nangkep, Pak. Oke, siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Ada? Oke, sekarang siapkan kertas di depan teman-teman. Ya. Oke, jadi untuk menghitung atau mencacah itu biasanya kita bisa mempergunakan diagram plot. Oke, sekarang. Nah, tolong tuliskan ya, tuliskan di oret-oretan teman-teman untuk soal ataupun untuk kasus yang kedua ini. Jadi ada sekumpulan mahasiswa, ada sekumpulan 6 mahasiswa dan 4 mahasiswi. Misalnya di satu ruangan lah ya, berarti totalnya jadi 10. Akan diambil 3 orang sebagai perwakilannya. Dilihat dari jenis kelaminnya, tentukan sampel space untuk perwakilan tersebut. Nah, teman-teman sekarang tulis di atas berarti ada wakil 1, wakil 2, wakil 3, berderet aja ya, berurutan atau berdempetan ya. Wakil 1, wakil 2, wakil 3. Berarti kemungkinan pertama yang bisa muncul sebagai titik sampel. Dalam wakil pertama, dilihat dari jenis kelaminnya, ada berapa kemungkinan? Safira. Bapak. Wakil pertama ada berapa kemungkinan dilihat dari jenis kelaminnya? 2, Pak. 2, yaitu? Laki-laki perempuan. Oke, sekarang tulis wakil pertama laki-laki. Berarti wakil kedua sekarang masih di baris yang sama. Ada berapa kemungkinan? Ada berapa kemungkinan wakil kedua? Dilihat dari jenis kelaminnya. 2 juga, Pak. 2 juga. Oke, misalkan kita ambil yang terambil adalah laki-laki. Yang ketiga juga pasti 2. Kita ambil laki-laki. Berarti titik sampel kemungkinan wakil yang pertama kombinasinya adalah laki-laki, laki-laki, laki-laki. Betul nggak? Iya, Pak. Oke. Terus yang kedua bisa laki-laki, laki-laki, perempuan. Betul nggak? Iya, Pak. Oke. Tolong sekarang tuliskan, lanjutkan penulisan kemungkinannya. Titik sampel ketiga, keempat, dan seterusnya sampai yang paling maksimal. Ada berapa kemungkinan seluruhnya? Yasmin. 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 Udah 3 kali, berarti pas ya. Di WO. Vero. Ayu Syahira. Vero. Iya, Pak. Ada berapa titik sampel dari percobaan pengambilan perwakilan mahasiswa ini di dalam tulisanmu? Belum, Pak, lagi dihitung dulu, Pak. Dihitung, ditulis dulu. Udah ditulis, selesai? Udah? Belum, Pak. Jeremia? Ya, Pak. Oke, ada berapa titik sampel yang mungkin, Jeremia? Sudah ditulis? 9, Pak. 9. Yakin 9? Seva, benar 9 nggak Seva? Belum selesai, Pak. Lama amat kalian. Ikram, ada berapa titik sampel Ikram yang ditulis? 27. Jangan sampai bilang 27 loh Ikram, malu-malu ya. Ada berapa?
9 mungkin Pak. Oh my God. Sri Wahyuni. Sri, Iya, Pak. ada berapa titik sampah yang sudah ditulis dalam pengambilan 3 wakil ini? 5, Pak. Aduh, 5. Udah selesai itu 5? Belum, Pak. Aduh, coba saya nanya Faiza. Faiza, ada berapa titik sampah? 8, Pak. 8. Sebutkan satu-satu biar teman-teman mendengarkan. Wakil pertama mahasiswa, wakil kedua. Ini hitungnya langsung mahasiswa. Langsung aja. Oh, ya. LLL gitu apa? Yang pertama LLL, yang kedua LLP, yang ketiga LPL, yang keempat LPP, yang Betul. kelima PLP, PLL dulu. PLL, Oke. yang keenam PLP, yang ketujuh PPL, yang kedelapan PPP. Iya, oke. Jadi 8 itu akan bergerak dari ini kan, begini kan susunannya yang teratur yang bagus ya kalau membuat susunan. Jadi dari mulai laki-laki sampai nanti terakhir perempuan. Jadi semuanya ada berapa, Faiza? Ada 8, Pak. Ada 8. Oke, ya perhatikan. 6 mahasiswa, 4 mahasiswi. Sekarang kalau ada 2 mahasiswa tidak bersedia dipilih, berpengaruh nggak kepada jumlah titik sampel yang sudah dibuat tadi? Berpengaruh, Pak. Apa pengaruhnya? Yakin berpengaruh? Menurut saya 3. Tidak Pak. Tidak akan pengaruh. Karena apa? Jumlah mahasiswa masih 4 kan, betul nggak? Iya, Pak. Kecuali kalau 4 mahasiswa tidak mau dipilih. Berarti sisanya jadi berapa? 2, Pak. 2. Kalau 2 berarti ada yang tidak mungkin. Mana yang tidak mungkin? LLL. Good. LLL atau ketiga-tiganya laki-laki tidak mungkin karena yang bersedia hanya ada 2 mahasiswa. Nah, sekarang jadi perhatikan kembali ya jumlahnya memungkinkan atau tidak. Tapi sepanjang tidak berpengaruh atau tidak artinya masih titik sampai yang ada itu masih terpenuhi, ya berarti tidak akan ada masalah. Sekarang kalau misalnya kita ingin bahwa yang menjadi wakil itu sekurang-kurangnya ada 2 mahasiswa laki-laki. Kalau sekurang-kurangnya 2 mahasiswa laki-laki, berarti jumlah mahasiswa yang mungkin ada berapa? Bisa berapa? Vito, Devara. Vito? Iya, Pak. Ada berapa? Halo, Vito? Oke, lewat. Angelita? Ada 2, Pak. Ada 2. Oke. Ya, Pak. Angelita, jadi kalau ditanya sekurang-kurangnya 2 mahasiswa, berarti ada berapa mahasiswa di wakil tersebut yang mungkin? 4 peluang, Pak. Oke, bukan 4 peluang. Artinya saya tanya dulu. Kalau sekurang-kurangnya 2 laki-laki, berarti di wakil tersebut jumlah laki-laki bisa berapa saja? Bisa 2? 2, 3. Bisa 3. Betul nggak? Iya, Pak. Dengan kata lain tidak mungkin 0, tidak mungkin 1. Betul kan? Iya. Oke, sekarang perhatikan list yang Angelita sudah buat. Kemungkinan mana saja yang memenuhi bahwa sekurang-kurangnya 2 laki-laki? Yang pertama LLL, yang kedua LLP, yang ketiga LPL, yang keempat PLL. Oke, jadi ada berapa kemungkinan? 4 kemungkinan, 4. Pak. Nah, berarti kalau saya tanya berapa peluang bahwa yang terpilih sebagai wakil itu terdiri dari sekurang-kurangnya 2 laki-laki? Ada 4, Pak. 4 per, kalau ditanya peluang itu harus 4/8, Pak. 4/8 atau setengah. Dari mana kita tahu? Dari pencacahan itu tadi. Oke, teman-teman. Jadi kalau yang kita cacah sekarang itu kan bentuknya atau percobaannya adalah untuk yang sederhana. Nanti kalau teman-teman akan melakukan perhitungan peluang, tentunya tidak akan sesederhana ini. Jumlahnya akan banyak kemungkinannya. Makanya silahkan nanti untuk dilihat videonya terkait dengan bagaimana cara kita mencacah ruang sampel. Di sana ada rumus N pangkat K, ada bisa menggunakan kombinasi, ada yang menggunakan permutasi. Tapi perhatikan apa syarat-syaratnya, apa kondisinya. Sekali lagi, untuk mencacah ruang sampel ini harus atau penting sekali, harus benar karena ini sangat menentukan.